Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Sulis. Jadi kali ini di video ini aku bakal ngejelasin perihal pengembangan produk di suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu gimana sih rancangan suatu perusahaan untuk mengembangkan produk barunya. Nah, untuk memasarkan atau menghasilkan produk di pasaran, jadi tuh perusahaan harus memahami kayak kebutuhan dan keinginan para konsumennya. Nah, dengan langkah awal, jadi di dalam memahami konsumennya itu perusahaan harus melakukan identifikasi atribut dan konsekuensi dari konsumen terhadap atribut tersebut. Nah, atribut itu apa sih? Jadi atribut itu adalah suatu karakter abstrak yang dimiliki oleh perusahaan dan produknya. Nah, proses untuk pengambilan data kebutuhan konsumen biasanya perusahaan itu akan melakukan setidaknya wawancara kepada 30 konsumen, misalkan seperti itu. Nah, dengan melakukannya proses wawancara itu, kita sebagai pihak perusahaan akan tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, dari situ perusahaan bisa menyimpulkan dan bisa membuat atau mengembangkan produk baru. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan bagaimana proses pengembangan produk baru. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, aku bakal ngejelasin dulu tentang proses pengembangan produk baru. Jadi, proses pengembangan produk baru itu adalah langkah-langkah di mana suatu perusahaan berusaha menyusun, merancang, dan mengkomersialkan suatu produk. Nah, jadi di sini aku mencari informasi di internet. Jadi ada 6 fase dalam proses pengembangan produk. Pertama itu perencanaan. Jadi gimana sih kita mengembangkan produk gitu, dalam rangka apa gitu, dan bagaimana kita mengawali tentang proses pengembangan produk itu. Nah, yang selanjutnya itu ada pengembangan konsep. Nah, jadi tuh pengembangan konsep ini harus kreatif dan inovatif agar kita istilahnya mudah untuk menarik minat para konsumen. Jadi dengan konsep yang lebih brilian, mungkin produk ini akan memiliki banyak peminat. Nah, selanjutnya ada perancangan tingkat sistem, dan yang selanjutnya ada perancangan perihal rinci sebuah produknya itu, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada tentang pengujian dan perbaikan. Jadi sebelum dipasarkan itu, produk kebanyakan itu diuji coba dulu di beberapa konsumen yang emang berminat untuk menjadi uji coba seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau emang belum sesuai dengan keinginan atau tujuan awal, jadi perusahaan bisa memperbaikinya seperti itu. Nah, kalau misalkan perusahaan udah berhasil untuk memperbaiki, baru deh kita sebagai perusahaan melakukan perilisan atau peluncuran produk baru seperti itu. Nah, yang terakhir aku diminta buat ngasih contoh real banget dari merek-merek terkenal. Jadi pengembangan produk dari merek-merek terkenal, contohnya itu seperti apa. Oke. Nah, jadi aku udah baca di beberapa situs. Jadi aku bakal ngejelasin dua perusahaan besar yang kita ketahui gitu ya. Pertama ada PT Nutrifood. Nah, PT Nutrifood Indonesia ini dia melakukan istilahnya survei kepada konsumennya dengan skala besar. Jadi apa sih yang mereka butuhin gitu ya kepada konsumen diabetes secara langsung atau tidak langsung. Jadi maksudnya tuh kayak misalkan melalui online gitu ya, isi form atau sebagainya.
atau wawancara langsung gitu. Nah, akhirnya dari survei itu PT Nutrifood bisa menyimpulkan kalau konsumen diabetes membutuhkan gula yang bisa untuk diabetes gitu. Nah, kan aneh kan gitu. Nah, jadi tuh pihak PT ini bakal istilahnya membuat keputusan untuk membantu para masyarakat yang mempunyai diabetes agar bisa istilahnya mengkonsumsi gula juga. Nah, tapi gulanya gula rendah gitu. Nah, akhirnya PT Nutrifood Indonesia ini memproduksi yang namanya Tropicana Slim. Nah, itu kan gula tapi tidak mengandung gula yang sangat tinggi gitu. Jadi bisa dinikmati untuk semua orang. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada perusahaan Google. Nah, siapa sih yang nggak tahu Google gitu ya? Kita aja kalau misalkan mencari materi atau apapun itu, kita pasti carinya di Google. Nah, perusahaan ini kan udah mendunia banget, produknya juga udah banyak banget. Contohnya kayak Google Maps, Google Search Engine, Google Plus, email, dan lain sebagainya. Nah, jadi produk Google ini itu mendunia karena dia itu inovatif dan handal gitu. Jadi siapapun bisa menggunakannya. Jadi perusahaan ini pun menciptakan suatu bagian yang khusus mempekerjakan pegawai berjiwa inventor gitu, kreatif dan inovatif. Jadi kayak Google ini kayak out of the box banget. Jadi kayak orang itu nggak terpikirkan gitu, di Google ada gitu. Nah, makanya Google ini mengembangkan produk baru yang namanya Google Glass. Nah, Google Glass ini akan menjadikan trendsetter terhadap produk segini gitu. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.